Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan Bu Sulis, tentunya di sini di channel kelas Bu Sulis. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat itu? Mari kita pelajari sama-sama. Perhatikan garis bilangan berikut ini. Pada garis bilangan ini kalian bisa melihat di sini ada angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, bilangan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu disebut dengan bilangan asli. Kemudian bilangan 0 ya, kalau ditambah dengan bilangan asli itu namanya adalah bilangan cacah. Kemudian bilangan yang terletak di sebelah kiri 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3 ini disebut dengan bilangan negatif. Nah, bilangan negatif kalau digabung dengan bilangan cacah itulah yang dinamakan dengan bilangan bulat. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif ya, yang terdiri dari bilangan bulat positif yang dimulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ada bilangan 0. 0 ini tidak negatif, tidak juga positif atau disebut juga dengan bilangan netral. Kemudian yang terletak di sebelah kiri 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya itu disebut bilangan bulat negatif. Berikutnya, nah bilangan bulat itu bisa kita letakkan atau bisa kita tulis pada garis bilangan. Contoh bilangan 4. Nah, maka bisa kita tuliskan seperti ini. Ujungnya ada di angka 4, kemudian pangkalnya di 0. Kemudian contoh lagi bilangan negatif 4. Berarti pangkalnya ada di 0, kemudian ujungnya di angka negatif 4. Nah, seperti ini. Kemudian 6 berarti pangkalnya ada di 0, ujungnya ada di 6. Seperti ini kalau kita mau menggambarkan bilangan 6 pada garis bilangan. Kemudian kalau negatif 6 bagaimana? Sama seperti tadi, pangkalnya ada di 0, ujungnya ada di negatif 6. 3 berarti ujungnya ada di angka 3, pangkalnya ada di 0. Seperti ini. Kemudian kalau negatif 3 berarti pangkalnya di 0, ujungnya di negatif 3. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nilai bilangan bulat. Nilai bilangan bulat pada garis bilangan itu kalau semakin ke kanan maka nilainya semakin besar. Sebaliknya, kalau dia itu semakin ke kiri maka nilainya semakin kecil. Sebagai contoh di sini 0 dengan negatif 2 maka nilainya akan lebih besar 0 karena 0 itu letaknya di sebelah kanan negatif 2. Nah, karena kita sudah belajar menentukan letak bilangan pada garis bilangan, maka sekarang kita akan belajar membandingkan dua bilangan bulat. Sebagai contoh, di sini ada bilangan 6 dengan 4. Nah, karena 6 ini letaknya di sebelah kanan 4, maka bisa kita tuliskan bahwa 6 itu lebih besar dari 4. Bisa kita tulis seperti ini. 6 lebih besar dari 4. Contoh yang kedua, di sini ada bilangan 1 dengan 11. Kita lihat pada garis bilangan ya. Satu di sini. Contoh yang kedua, ini ada bilangan 1. Kalau kita lihat pada garis bilangan berarti di sini ya, ini. Kemudian 11. Nah, 11 kalau kita letakkan pada garis bilangan berarti di sini ya. Nah, karena 11 ini terletak di sebelah kanan 1, maka bisa kita tuliskan bahwa 1 itu kurang dari 11 atau
dibalik 11 lebih besar dari 1. Contoh berikutnya. Nah, di sini ada bilangan 12, kemudian ada bilangan 9. Karena 12 itu letaknya di sebelah kanan 9, maka 12 itu bisa dikatakan lebih besar dari 9. Nah, bisa ditulis seperti ini atau dibalik 9 kurang dari 12. Contoh berikutnya, di sini ada bilangan 2, kemudian negatif 3. Kalian lihat di sini bahwa negatif 3 itu letaknya di sebelah kiri 2. Ingat tadi ya, kalau letak bilangan bulat itu bahwa kalau dia itu semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Maka bisa kita tuliskan bahwa 2 lebih besar dari negatif 3. Atau kita balik negatif 3 kurang dari 2. Nah, seperti ini. Contoh berikutnya, ini ada bilangan negatif 1, kemudian negatif 7. Negatif 1 letaknya di sebelah kanan negatif 7, maka negatif 1 ini nilainya lebih besar dari negatif 7. Atau bisa kita tulis negatif 7 kurang dari negatif 1. Nah, seperti ini. Contoh berikutnya, di sini ada bilangan 0, kemudian 2. Nah, tampak di sini bahwa 2 itu terletak di sebelah kanan 0, maka 2 lebih besar dari 0. Atau 0 kurang dari 2. Nah, seperti ini. Contoh berikutnya lagi, di sini ada bilangan 0, kemudian negatif 5. Negatif 5 letaknya itu di sebelah kiri 0. Maka negatif 5 berarti nilainya kurang dari 0 atau 0 lebih besar dari negatif 5. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini. Lanjut, sekarang kita masuk ke latihan soal. Tentukan tanda pembanding yang tepat untuk bilangan-bilangan berikut ini. Nomor 1, negatif 12 dengan negatif 15. Nah, ini tanda yang tepat adalah apa? Ayo, ini tandanya negatif 12 itu letaknya di sebelah kanan negatif 15, berarti ini lebih besar. Nah, bisa kita tulis seperti ini. Contoh yang kedua, negatif 7 dengan negatif 10. Kalau kita lihat pada garis bilangan, negatif 7 itu letaknya di sebelah kanan negatif 10, maka negatif 7 juga lebih besar dari negatif 10. Contoh yang ketiga, negatif 12 dengan negatif 3. Kalau ini negatif 12 itu letaknya di sebelah kiri negatif 3, maka ini bisa kita tulis kurang dari. Contoh yang keempat, negatif 8 dengan negatif 4. Nah, negatif 8 ini letaknya di sebelah kiri negatif 4, maka ini jawabannya juga kurang dari. Nomor 5, 0 dengan negatif 6. 0 itu letaknya di sebelah kanan negatif 6, maka ini jawabannya adalah lebih dari, seperti ini ya. Lanjut, kalau tadi kita sudah membandingkan, maka sekarang kita belajar mengurutkan bilangan bulat. Nah, langsung perhatikan contohnya. Urutkan bilangan-bilangan negatif 5, negatif 8, 0, negatif 4, 3, negatif 1, dan 5 dari yang terkecil ke yang terbesar. Ingat anak-anak ya, bahwa nilai bilangan bulat itu kalau semakin ke kanan maka dia semakin besar, sebaliknya kalau semakin ke kiri maka nilainya semakin kecil. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Sekarang coba perhatikan garis bilangan berikut ini. Kita letakkan dulu bilangan-bilangan tersebut pada garis bilangan. Nah, ini negatif 5 kita letakkan di sini, negatif 5. Kita letakkan negatif 5 di sini. Kemudian negatif 8 di sini berarti ya. Kemudian 0. Nah, kemudian negatif 4. Kemudian 3 kita letakkan di sini. Kemudian negatif 1 berarti di sini. Kemudian yang terakhir adalah bilangan 5. Nah, kalau sudah digambarkan pada garis bilangan akan tampak
Ya, mulai dari yang paling kecil ke yang terbesar. Nah, jawabannya adalah yang jelas yang paling kecil berarti yang letaknya paling kiri. Berarti urutannya adalah negatif 8, negatif 5, negatif 4, negatif 1, 0, 3, dan 5. Nah, seperti ini. Negatif 8, negatif 5, negatif 4, negatif 1, 0, 3, dan 5. Ini adalah urutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Lanjut sekarang contoh yang kedua, urutkan bilangan-bilangan negatif 2, 7, negatif 8, 0, negatif 10, negatif 6 dari yang terkecil ke yang terbesar. Caranya sama seperti tadi, kita gambarkan dulu, kita letakkan dulu bilangan-bilangan itu pada garis bilangan. Ya, negatif 2 berarti letaknya di sini ya. Kemudian 7 berarti letaknya di sini. Kemudian negatif 8, nah berarti di sini. Kemudian 0 di sini. Negatif 10 dia berada di paling kiri ya. Kemudian negatif 6. Nah, kalau sudah kita gambarkan pada garis bilangan akan tampak ya, mulai dari yang terkecil ke yang terbesar. Berarti dari sebelah kiri ya, dari yang paling kiri ke kanan. Nah, berarti kalau kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, maka jawabannya adalah negatif 10, negatif 8, negatif 6, negatif 2, 0, dan 7. Nah, seperti ini. Berikutnya contoh yang ketiga, urutkan bilangan-bilangan negatif 5, 1, negatif 1, 0, negatif 3, negatif 4 dari yang terbesar ke yang terkecil. Caranya sama, kita letakkan dulu bilangan-bilangan tersebut pada garis bilangan ya. Negatif 5 kita letakkan dulu di sini. Ya, negatif 5 kita letakkan dulu di sini. Kemudian 1 berarti di sini. Negatif 1 di sini. 0 ya, di antara negatif 1 dan 1. Negatif 3 berarti di sini. Kemudian negatif 4. Nah, dari sini akan tampak ya, urutan dari yang terbesar ke yang terkecil, otomatis dari yang ujung kanan ke kiri. Berarti jawabannya adalah 1, 0, negatif 1, negatif 3, negatif 4, dan negatif 5. Nah, seperti ini. Ya, contoh berikutnya, urutkan bilangan-bilangan berikut ini dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, caranya sama seperti tadi. Kita letakkan dulu bilangan-bilangan tersebut pada garis bilangan berikut ini ya. Kita mulai dari 0, kita letakkan di sini 0. Kemudian negatif 6 berarti di sini. Kemudian 8 di sebelah kanan sini. Kemudian negatif 9. Nah, berarti di sebelah kiri. Kemudian negatif 2. Nah, di sini kita letakkan. Kemudian yang terakhir adalah 4. Nah, dari sini tampak ya, urutan bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil. Ya, dari 8, kemudian 4, 0, negatif 2, negatif 6, dan negatif 9. Nah, seperti ini. Sekian penjelasan dari Bu Suli, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.